بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan pengikutan yang baik hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita yang pada kesempatan kali ini insyaallah kita masih membahas tentang Kitabul Jami', yaitu hadis-hadis atau kumpulan hadis-hadis tentang adab dan akhlak yang diambil dari kitab Bulughul Maram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-5. Hadis yang ke-5 ini menceritakan atau mengajarkan adab bermajlis. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi. Janganlah seseorang itu memaksa saudaranya berdiri dari tempat duduknya, thumma yajlisu fihi, agar dia bisa atau dapat duduk di tempat tersebut. Walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tapi hendaknya kalian saling melapangkan dan merenggangkan. Artinya hadis ini mengatakan bahwa kita tidak boleh memaksa saudara kita yang sudah datang duluan di majlis itu untuk berdiri kemudian mengambil tempat duduknya. Ini tidak diperbolehkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini kembali mengajarkan kepada kita tentang keagungan Islam, kemuliaan dan kesempurnaan Islam. Hadis ini mengajarkan adab yang penting. Lihat, hal seperti ini juga diatur sama Islam. Adab yang penting. Setidaknya ada 2 adab di dalam hadis ini. Adab pertama,
bagaimana seharusnya sikap seseorang yang baru datang. Ya, dia datang terakhir, dia baru datang. Ya. Bagaimana sikap seseorang yang baru datang ke majelis? Ya. Seseorang yang baru datang ke majelis, maka hendaknya dia duduk di mana? Ya, duduk di tempat yang ia dapatkan atau tempat yang masih kosong. Ya. Jangan kemudian misalnya apa? Ya, dia maju ke depan, ya, kemudian mengganggu ya, kanan dan kirinya, ya. Bahkan kemudian misalnya apa? Ya, minta untuk orang lain berdiri dan dia ingin mengambil tempat tersebut. Nah ini nggak boleh. Ya, dia harus rela menempati tempat dimanapun yang masih kosong. Kenapa? Karena dia datang yang terakhir. Ya. Dia memang datang terlambat. Ya. Dia datang terlambat, maka ya dia ya, jatahnya tempat duduknya adalah tempat yang masih kosong. Ya. Jangan kemudian merebut tempat duduk ya, orang lain. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya. Perilaku yang seperti itu, perilaku yang merebut tempat duduk orang lain, ya, memaksa orang lain untuk pergi dari tempat ya, duduknya, kemudian dia duduki, ya, ini ya, salah satu bentuk keangkuhan seseorang. Ya. Dan juga tentunya egois. Ya, orang tersebut orang yang egois. Dan Islam membenci tentang ya, keangkuhan. Ya. Islam membenci tentang keangkuhan dan juga egois. Ya. Harusnya dia ya, bersikap ya, tawadhu, ya, menerima apa adanya. Ya, kalau dia mau mendapati atau duduk di shaf pertama atau barisan pertama, ya seharusnya dia datang lebih dahulu. Dia datang lebih dahulu. Jangan pengen barisan pertama, ya, ingin dekat, ya, namun datanya terakhir. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya. Bahkan mungkin ya, para ulama menjelaskan bahwa larangan ini, ya, ya, ini tidak hanya berlaku untuk orang biasa. Ya, bukan hanya berlaku untuk rakyat biasa. Bahkan ulama mengatakan ini juga berlaku untuk para pejabat, ya, para petinggi, ya, orang-orang yang terpandang. Ya. Ini berlaku. Adab ini berlaku. Ya. Dan majelis apapun yang dihadiri, ya, baik itu majelis ilmu, ya, kajian atau misalnya sholat ya, antara shaf satu shaf kedua, ya, atau misalnya ketika sholat Jumat, sholat Id dan yang lainnya, ini berlaku. Para ulama menjelaskan ini berlaku di semua majelis kebaikan. Ya, adab ini tetap berlaku tanpa terkecuali. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adab kedua. Ya, kalau tadi ada yang pertama adalah bagaimana sikap seseorang yang datang ke majelis, apalagi datangnya terakhir. Ya. Nah, adab yang kedua adalah bagaimana sikap hadirin yang telah hadir. Jadi orang-orang yang telah hadir di majelis terhadap saudaranya yang baru sampai di majelis. Kalau tadi yang pertama ya, dia orang yang hadirnya. Nah sekarang orang ini udah hadir. Ya, bagaimana adab dia terhadap saudaranya yang baru hadir? Ya, kita udah duduk. Nah kita melihat saudara kita baru datang nih. Nah adab kita bagaimana? Sikap kita bagaimana? Ya, terhadap orang tersebut. Ya. Maka Islam ya, melarang seseorang untuk apa? Ya, untuk yang terlambat hadir itu merebut tempat orang lain. Tadi yang sudah kita jelaskan. Ya. Namun Islam menganjurkan juga orang yang telah hadir di majelis,
orang yang terlebih dahulu datang di majelis untuk apa? Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafassahu wa tawassa'u. Ya, kasih tempat, kasih kelonggaran. Ya. Kasih tempat, kasih kelonggaran, melampangkan majelis bagi mereka-mereka yang datang. Tidak kemudian ya, udah tahu tempatnya, misalnya ada yang datang, tempatnya juga nggak terlalu besar, dia ya duduknya atau ini dengan model makan tempat, sengaja dia lebarkan sehingga ya orang lain nggak kebagian. Enggak. Ya, tafassahu wa tawassa'u. Ya, berlapanglah di dalam majelis. Ya. Sehingga mereka enggak kesulitan untuk mencari tempat. Enggak muter sini, muter sana, ya. Dan itu masya Allah, itu akan berkesan. Ya. Ketika ada seseorang yang datang ke majelis, kemudian ternyata sudah penuh, kemudian ada saudaranya yang dia melapangkan tempat duduknya, kemudian meminta untuk duduk di situ, itu masya Allah. Ya, mungkin misalnya pernah merasakan, mungkin nggak usah jauh-jauh lah. Ketika misal di mana, di bis atau di tempat umum yang lainnya, ya. Ketika ada orang, ya ketika misal kita ingin duduk, ya nggak ada tempat duduk, tapi kemudian ada orang mempersilahkan, ya, monggo duduk, itu kita senang, ya kita senang, ya. Hampir sama, apalagi ini di majelis ilmu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu, ya, jika dikatakan kepada kalian renggangkanlah majelis kalian, maka renggangkanlah, lapangkanlah majelis kalian, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Ya. Lihat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ketika kita memberikan kelapangan, ya, di dalam bermajlis, memberikan kelonggaran dalam bermajlis terlebih dahulu, ya, maka di sini ada kaidah al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan amal kita. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau dikatakan kepada kalian berlapanglah di dalam majelis, kata Allah tafassahu, maka berlapanglah kalian. Apa balasannya? Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Ya, Allah akan memberikan kelapangan sesuai dengan amal. Ya. Sesuai dengan amal. Dan ini satu kaidah dan banyak, ya. Contohnya misal fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku, maka balasannya apa? Allah akan mengingat kalian. Atau dalam hadis yang lain, ihfazillaha yahfazuk, jagalah Allah, balasannya apa? Allah akan menjaga kalian. Ya. In tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong Allah, Allah akan nolong kalian. Nah, sini juga tafassahu yafsahillahu lakum, berlapanglah kalian dalam majlis, Allah akan lapangkan kalian. Ya. Bahkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ini jauh lebih baik dari perbuatan kita, dari amalnya kita. Kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, bukan hanya saja kelapangan tempat duduk di dunia atau kelapangan apa yang di dunia, ya. Namun kelapangan yang lebih dari itu,
Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut kelapangan, yafsahillahu lakum, Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Kelapangan di dalam ayat tersebut itu kelapangan di tempat surga. Maksudnya apa? Para ulama jelaskan bahwa surga yang nanti kita dapatkan itu akan dibuat lebih lapang lagi oleh sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Baghawi ya rahimahullahu taala beliau mengatakan, yafsahillahu lakum, Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Beliau ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, yuwassi'ullahu lakumul jannata wal majalisa fiha. Allah akan memberikan atau Allah akan memperluas surga bagi kalian dan memperluas tempat-tempat duduk di surga. Lihat, balasan dari Allah jauh lebih baik dari perbuatan kita. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa kelapangan di dalam ayat tersebut bersifat umum, tidak hanya kemudian sebagaimana yang ditafsirkan oleh Syekh Baghawi hafizallahu taala rahimahullahu taala. Kalau tadi ditafsirkan bahwa Allah akan melapangkan surga kita dan juga tempat duduk kita di surga. Enggak. Sebagian ulama mengatakan bahwa kelapangan di dalam ayat ini itu adalah kelapangan yang umum. Sifatnya adalah umum. Sebagaimana Asy-Syaukani rahimahullahu taala beliau mengatakan, yuwassi'ullahu lakum fil jannah aw fi kulli ma turiduna tafassuha fihi minal makani war rizqi wa ghairihima. Kata beliau, yuwassi'ullahu lakum fil jannah, Allah akan memperluas, memberikan kelapangan bagi kalian di surga. Au fi kulli ma turiduna tafassuha fihi, atau Allah akan memberikan kelapangan pada setiap perkara yang kalian inginkan. Minal makan, baik itu dari tempat, war rizq, baik itu dari rizki Allah lapangkan, wa ghairihima, atau dari yang lainnya. Ya. Jadi umum. Ya. Dan ini yang dipilih. Insyaallah ini yang lebih kuat, bahwa kelapangan di dalam ayat tersebut adalah kelapangan yang umum. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi tidak membatasi kelapangan tersebut pada objek tertentu, pada sesuatu hal tertentu. Maka menurut para ahli tafsir, jika objeknya tidak ditentukan, maka berarti maksudnya adalah sesuatu hal yang umum. Lihat ganjaran, pahala, balasan yang kita dapatkan ini sangat luar biasa. Karena ketika kita memberikan kelapangan kepada saudara kita yang datang terakhir, ini akan timbul tadi saling kasih sayang, saling cinta sesama kaum muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mungkin sebagian akan timbul pertanyaan, bagaimana jika misalnya ada seseorang yang artinya misalnya ada seorang murid atau orang yang lebih muda, kemudian datanglah orang yang lebih tua atau seorang gurunya, kemudian orang yang muda ini yang datang terlebih dahulu itu mempersilahkan gurunya untuk duduk di tempatnya. Misalnya duduk udah penuh, kemudian dia tahu bahwa gurunya datang, atau orang yang lebih tua datang, kemudian misalnya diperintahkan, dia minta untuk duduk tanpa ada paksaan, tanpa ada paksaan, tanpa ada kemudian dipaksa, akhirnya dia suruh duduk, silahkan, sukarela. Maka bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Maka sebagian ulama mengatakan, sebagai perwujudan dari sikap wara,
maka hendaknya orang tersebut bisa menolak. Ya. Walaupun tidak ada masalah ketika dia mengambil. Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar suatu ketika datang terlambat di suatu majlis. Maka para hadirin pun berdiri dan meminta Abdullah bin Umar untuk duduk. Namun Abdullah bin Umar menolaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.